Ya, welcome back to IJK Motovlog. Mantap. Oke, lama nggak ngonten lagi ya guys. Nah, sekarang aku mau ngonten lagi. Jadi kemarin sempet ada yang tanya, Mas, itu aku mau beli Supra X 125 kayak nggone jenengan. Sing Supra X DD limited edition, tapi kok aku wedi yo Mas, soalnya takut lek spare partnya nggak ada. Karena kok ini kan penjualannya juga nggak banyak ya, jadi cuman dari 2006 2007, terus habis itu setelahnya wis hilang, keluar Supra yang Batman ya kalau nggak lama. Nah oke, sekarang mau tak jelaskan kelebihan dan kelemahan dari Supra X 125 ini. Yuk langsung aja guys. Untuk kelebihan yang pertama, motor ini di tahun 2023 masih worth it banget, dan aku bilang kenapa eh, dibilang kelebihan, karena yang pertama adalah ini guys. Yang pertama itu roda belakang sudah pakai cakram, mantap gak tuh? Dan ini walaupun cuma satu piston, tapi sudah sangat powerful ya, sudah sangat powerful. Dan depan juga sudah pakai cakram. Nih, berarti otomatis depan dan belakang sudah pakai cakram. Jadi recommended banget untuk kalian yang di tahun 2023 ini motor-motor sekarang sudah pakai double cakram semua. Bahkan di tahun 2023 seperti sekarang, motor-motor seperti Aerox, Vario 160 atau kompetitornya kayak MX King atau New MX ya, itu sudah pakai double cakram depan dan belakang. Jadi nggak ketinggalan zaman guys kalau motor ini. Oke, itu kelebihan yang pertama. Untuk kelebihan yang kedua adalah speedometer sudah semi digital dan sudah ada gear position, dan ini meter bensinnya juga sudah digital ya guys. Jadi wis cukup modern dan tidak ketinggalan zaman untuk era-era tahun 2023 seperti ini. Jadi kalau dinyalakan di kontak, mantap gak tuh. Nah, jadi speedonya bisa muter ya ketika kontakan pertama. Nah, ini juga dipakai di motor-motor ya sekarang, meskipun sekarang sudah eranya digital semua ya guys. Jadi ini adalah kelebihan yang kedua. Ya, untuk kelebihan yang ketiga adalah bensinnya irit banget guys. Jadi aku ini kan biasa ngelaju perjalanan Klaten Jogja, Jogja Klaten PP setiap harinya. Nah, itu isi 25.000 bisa sampai 4 sampai 5 hari. Mantap nggak tuh? Lek zaman aku pakai Alfa zaman dulu ya 20.000 itu bisa terhitung cuman 2 hari saja. Jadi borosepol, tapi lek nganggo iki 25.000 bisa sampai 4 sampai 5 hari. Mantep banget pokoknya. Jadi iki irit sekali, iso gawe nabung, duitnya sisanya iso gawe modif lainnya. Mantap. Terus kelebihan selanjutnya adalah motor ini spare partnya masih berlimpah rek. Jadi buat kalian yang tanya kemarin, Mas motormu Supra DD spare partnya angel opo gak rek. Jadi sebenarnya ya spare part ini tuh sama kayak Supra X yang lainnya. Supra X 125 maksudku. Maksudnya podo karo spare part sing liyane. Jadi podo spare part. Jadi lek mau di encep no, encep no. Jadi mau di PNP kan pakai punya Batman yo iso. Di PNP kan pakai punya Supra lawas, Supra X 125 sing lawas yo iso. Jadi meskipun ini kalian nanti misalkan mau upgrade body, full body ke Supra X Batman, bukan ini lah Supra X lama ya rek. Jadi Supra X Batman itu bisa. Jadi kalau ada beberapa temanku yang diganti bodinya full punya Batman itu tinggal PNP. Tetapi beda dengan Supra X 125 yang injeksi ya, itu beda. Kalau Supra X 125 injeksi yang sudah agak pendek ya, Supranya jadi agak pendek, iki kan saya dhuwur ya modelannya. Nah, itu beda. Kalau itu memang agak beda, itu memang spare partnya beda juga. Jadi gitu guys. Jadi untuk spare part jangan khawatir, spare partnya masih melimpah dan banyak untuk tahun 2023 ini. Honda terbaik. Kayak di endorse malah.
Tapi kebetulan memang Supra X125 spare partnya banyak rek, jadi jangan khawatir. Kelebihan yang selanjutnya itu iki rek, yang paling keren dan masih dan bukan masih ya, maksudnya yang sekarang sudah tidak dipakai di motor-motor era sekarang itu adalah G. Hmm. Tidak ada kabel speedo. Tidak ada kabel speedo. Loh, resik rek. Tidak ada kabel speedo. Soalnya kenapa? Soalnya Supra X125 itu sudah pakai sensor di sini. Sudah pakai sensor dia. Jadi speedometer ini tidak pakai kabel speedo yang kayak apa ya? Misalkan aku delok MX King atau apa New MX ya. New MX itu masih pakai kabel dia. Masih pakai kabel. Vario 110 yang baru sekarang itu juga masih pakai kabel. Nah, sedangkan Supra X125 di tahun 2007 dan kenapa masih worth it di tahun 2023 karena teknologinya nih. Dia sudah tidak pakai kabel speedo. Tuh. Jadi kecepatannya sudah dipakai menggunakan sensor di sini. Nah, kayak gitu. Jadi menurutku aku bilang ya sangat worth it lah. Jadi di era 2023 ini dengan teknologi, dengan meskipun gini ya, maksudnya meskipun motor ini sudah tahun 2007, tetapi kalau disandingkan dengan teknologi yang sekarang kayak misalkan nggak ada kabel speedo, itu sudah sangat keren menurutku. Keren banget. Itu kelebihan yang menurutku cukup keren di Supra X125. Untuk kelebihan yang selanjutnya, dan ini adalah kelebihan yang cukup membanggakan adalah ini. Joknya, untuk bagasi joknya itu lebar coy, gede. Jadi ini mantolku mantol gede iki, ukurannya XXL, melebu. Jadi ini bisa, mantolnya bisa masuk. Nah, jadi tapi helm nggak bisa gitu ya. Tapi helm sing gede gak iso. Helm sing cilik-cilik dia bisa masuk. Jadi di era tahun 2007 ya Honda wis memikirkan bahwa ini ada jok untuk menyimpan gitu. Padahal kompetitornya zaman dulu itu ada Jupiter burung hantu sama Jupiter lama, terus ada Vega R itu Vega R ada joknya seperti ini, ada bagasinya itu tapi nggak sebesar ini, masih lebih kecil. Nah, kalau Jupiter burung hantu kan nggak ada tuh, nggak ada bagasinya. Nah, ini Supra sudah menginovasikan bahwa ini ada penyimpanan di bagian jok. Jadi itu termasuk kelebihan dari Supra X125. Oke, tadi kita sudah berbicara masalah kelebihan. Saiki kekurangannya, Rek. Nah, untuk kekurangannya itu motor Supra X125 itu adalah kalau kita misalkan mau beli perintilan, Rek. Jadi kayak perintilan misalkan ya tak contohkan ya, perintilan kayak bathoke iki. Nah, aku tadi bilang kan spare partnya banyak banget ya, tapi nek golek sing ori rek iku rada angel. Nah, itu tapi spare partnya banyak, cuman yang ori itu agak susah. Contohnya kayak lampu reflektorku iki. Saya tak fokus no rek. Terus, nah lampu reflektorku iki udah pakai win rek. Jadi kalau misalkan aku cari yang AHM, itu wis rada angel. Jadi gelem gak gelem ya kita harus membeli yang imitasi. Tapi kelemahan dari imitasi itu adalah tidak presisi. Itu kelemahan yang pertama rek. Kelemahan yang kedua itu adalah komstir sering bermasalah. Nah, komstir bagian gini loh rek. Itu sering banget bermasalah dan ini kemarin sudah aku ganti. Ya kemarin sempat bermasalah komstirnya. Ya nggak sampai 1 tahun sih. Ini baru berapa ya? Sekitar hampir 5 bulan apa 6 bulanan ya. Ini komstirnya bermasalah meneh. Dan ternyata memang masalah dari Supra X125 itu adalah masalahnya itu di komstir sini rek. Jadi memang mengatasi nih. Mungkin ada yang kasih opsi adalah kasih komstir bambu dan lain-lain ya. Ada yang bilang seperti itu, tapi aku belum tahu caranya untuk mengatasi. Padahal ini komstir ya original punya AHM, tapi nggak tahu kenapa baru dipakai sekitar 4-5 bulan iki wis mulai ning dalan niku
gleo dhewe rek. Jadi cukup bahaya kalau di perjalanan ya. Jadi yo mau tidak mau ini besok kelak kalau sudah parah banget baru aku ganti. Itu sekarang sih ya wis lah dipakai C. Itu kelemahan yang kedua. Kelemahan berikutnya adalah, nah ini yang paling sudah ketinggalan zaman di era 2003, 2003, 2023 itu adalah lampu bawaan dari Supra X yang DD ini itu tahun 2007 ya khususnya itu adalah bohlam. Aslinya ini bohlam, tapi ini tak ganti tak ganti LED lah saya rek. Fokuskan dulu. Iki tak ganti LED. Ya, kelihatan ya. Udah tak ganti LED lampu depannya dan itu lampu senjanya juga sudah diganti LED. Dan itu lampunya sen ini juga, nah ini sen juga aslinya bohlam, cuman udah aku ganti LED, jadi biar kekinian gitu rek. Nah itu kelemahannya belakang juga aslinya itu bohlam. Nah ini belakang ini aslinya bohlam, tapi tak ganti LED. Nah cuman yo lek zaman sekarang masih pakai bohlam, ya aku rasa sudah ketinggalan zaman ya rek. Saiki erane era lampu-lampu terang LED, buatnya kecil tapi terangnya sudah hampir menerangi dunia lah ya pokoknya. Begitu. Tapi kan banyak opsional untuk mengganti lampu depan. Bisa pakai iki LED biasa kayak nggonku. Nah, ini atau bisa pakai bilet, tapi bilet itu lebih terang. Nah, tapi rencana Supra ini rencana kalau ada dana mau tak ganti bilet. Soalnya aku sering keluar kota dan menurutku kurang terang lek pakai sing apa? Pakai iki LED iki. Kurang terang jadi aku butuh lebih terang lagi. Kenapa aku pakai bilet? Jadi ya biar lebih terang dan pengendara lain yang berlawanan itu juga lebih nyaman karena bilet itu kalau biletnya yang mahal ya, itu ono cut off sing iso bikin arah berlawanan itu tidak silau gitu. Kelemahan yang berikutnya adalah Supra X125 ini belum kopling tangan, belum manual 100%, jadi dia masih pakai ganda ya. Masih pakai ganda otomatis. Jadi di sini masih pakai ganda otomatis. Jadi belum pakai kopling manual. Kalau kompetitornya zaman dulu kan Shogun ya, Shogun 125 dan Shogun 125 SP itu sudah pakai kopling manual. Nah, biasanya ning kene ono tuasnya ono tarikane ning sebelah gini. Nah, itu dia sudah pakai kopling manual. Tapi jangan khawatir, ini bisa diganti menjadi kopling manual. Tapi ya butuh ragat rek, ngono. Tapi kebanyakan user Supra X125 itu sing cah-cah nom area-area nom itu kebanyakan wis diganti kopling manual dan mesinnya wis jelas di up. Ono sing dipasang kopling manual, ono mesin standar ya ono. Nah itu tergantung kebutuhan kalian. Nah aku pribadi, aku tidak mengganti ini menjadi kopling manual. Soalnya apa? Soalnya ya leneng dalan ben iso nyekel HP, terus iso nggawe konten ngono lho rek. Kelemahan Supra yang 125, Supra X125 selanjutnya adalah dan ini yang dikeluhkan oleh user Supra X125 yaitu batoknya geter. Nah, iki mungkin terinspirasinya Honda mengeluarkan Supra GTR itu terinspirasi oleh batok geternya Supra lama. Enggak ya, guyon ya itu ya. Jadi Honda mengeluarkan Supra GTR itu mungkin karena itu Supra X berapa 150 ya itu yang mesinnya berdiri dan ini adalah slip engine jadi mesin tidur. Jadi kelemahannya adalah ini. Batok lek dinggo mlaku katakanlah 60, apalagi udah mencapai 80 km per jam iku batoke wis geter. Nah, itu kadang-kadang nek aku pribadi sebagai user Supra itu aku cukup terganggu dan aku sudah pernah tanya ke teman-temanku yang pakai batoknya original itu sama saja tetap geter apalagi ini batokku nganggo win. Wah, wis tambah gak karuan, pasti tambah lebih geter. Nah, itu kelemahannya rek. Jadi user Supra itu pasti sudah tahu kelemahannya bahwa batoknya mesti geter gitu. Oke, jadi itu adalah kelebihan dan kekurangan dari Supra X125 yang seri DD kira. Jadi
sebenarnya kelebihan dan kelemahannya podo ae. Mau seri DD, mau seri sing wis Batman itu sebenarnya kelemahan dan kelebihannya kurang lebih hampir sama. Nah, pertanyaannya, apakah worth it kalau kita beli Supra X125 lama itu dipakai di tahun 2023? Sangat worth it, Lek. Jadi nggak ketinggalan zaman, soalnya teknologinya dia di tahun 2007 itu dipakai di tahun 2023 ini masih sangat recommended dan tidak ketinggalan zaman. Kalau menurutku ya, Rek. Makanya kenapa pilihannya aku ngejual Mega Pro waktu itu, terus aku membeli Supra X125, menurutku satu, aku lebih mementingkan fungsional sekarang. Yang kedua, ya aku cari motor yang irit sekarang, ya pilihannya adalah Supra X125 ini termasuk irit dan kencang. Jadi apa namanya, kencang, maksudnya bukan kencang gue balapan ya, maksudnya kencang gue harian loh. Dengan cc 125 cc yang bisa lah lari 80 sampai 100 km per jam, itu sangat bisa. Oke, jadi mungkin semono sih ya rek konten nih. Untuk kali ini aku akan menjelaskan itu ya, tentang kelebihan dan kelemahan dari Supra X125. Soalnya akeh sing takut rek, Mas awakmu suka Mega Pro ganti Supra X125, apa gak lemot ta motore? Nah, yo iku pilihan yo rek, lek pengen banter yo tuku motor lanang meneh ae, atau dua tak atau Ninja itu banter. Tapi untuk saat ini aku lagi mementingkan kenyamanan rek. Oke. Wis suwun sing wis support, suwun sing wis subscribe, suwun sing wis like, suwun juga sing wis komen dan memberi masukan IJK Motovlog, sehingga video ini bisa makin menginspirasi dan memberi informasi untuk kalian yang hobinya terutama roda 2 atau motor. Oke, sampai ketemu di konten selanjutnya and goodbye.